Sekjen dan juga panitia yang dari pusat dan daerah yang sudah saya banggakan, serta tokoh masyarakat, ada ketua Pancasila, kemudian tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga mantan ketua Pertina Sulawesi Selatan yang tadi sudah kita dengarkan, mudah-mudahan amin, dan tokoh masyarakat lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya kepada adik saya, Pak, anak muda yang sedang prestasinya sedang menggelora, ya Pak Arpen, silakan berdiri. Inilah anak muda yang sedang kita jual dan sedang kita isi pengalamannya, yang kita harapkan juga akan berdiri tegak nanti di Jakarta beberapa tahun ke depan. Amin. Kemudian penyelenggara, para panitia, wasit, hakim yang juga dari pusat dan daerah yang saya cintai, saya banggakan, dan tidak lupa pada para ketua Pertina provinsi yang mulai dari Sumatera hingga ke ujung timur hadir di sini, dan juga tentunya kepada para atlet yang telah hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya minta maaf karena mulai sejak dibuka hingga malam ini baru saya bisa hadir malam terakhir. Tetapi sebelumnya saya sampaikan pesan kepada Pak Sekjen untuk diteruskan kepada ketua penyelenggara bahwa ketidakhadiran saya ini tolong dimaklumi. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya, saya selaku ketua umum Pertina beserta seluruh pengurus pusat Pertina menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Kakanda, Pak Reja, kemudian Pak Arpen, dan seluruh pengurus Pertina Sulawesi Selatan yang dengan jungkir balik, ya, pola 100 hari 3 bulan terakhir yang tidak mungkin menjadi mungkin seperti kita nikmati malam hari ini. Terima kasih, dan tolong ikhlas Pak Kakta, Pak Reja Ali, dan juga kepada seluruh pengurus Sulawesi Selatan. Saya mendapat laporan tiap hari, baik penyiapan, penyelenggaraan, pelayanan yang disusun oleh Ketua Pertina Sumatera Sulawesi Selatan dengan tentunya para pengurus sangat bagus sekali. Ya, saya setiap hari dapat laporan dari pagi, biasanya setelah selesai kegiatan saya juga mendapat laporan dari Pak Juhendi, Pak Sekjen, atau siapa saja atau Pertina, karena mereka bebas memberikan masukan kepada saya. Tapi hingga malam hari ini saya menilai laporan-laporannya tidak ada yang negatif, semuanya bagus. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih. Inilah salah satu suguhan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ternyata anak muda yang selama ini kita khawatirkan melebihi pengalaman yang sudah kita lihat saat malam hari ini. Ya. Mungkin awal-awalnya berlebihan kalau Pak Harpen minta kepada saya, Ketua Umum, saya siap, saya tahan. Ketua Umum, saya siap, saya tidak izinkan. Ketua Umum, saya juga siap. Ya, baiklah kalau begitu, supaya semua memilih siapa, Sekjen coba kirimkan kepada seluruh provinsi siapa yang bersedia memilih Sumatera Selatan selaku tuan rumah. Ternyata dari 34 provinsi 24 memilih Sulawesi Selatan, sehingga saya putuskan pada saat itu bahwa Sulawesi Selatan siap menjadi tuan rumah. Ini bisa kita lihat dengan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan malam hari ini semua excellent. Jadi terima kasih adik DRP dan seluruh pengurus, termasuk ketua panitia. Ya, saya lihat dari mulai saya datang sampai malam hari ini, sebentar di sana, sebentar di sana, sebentar di... itu menunjukkan adalah trust. Jadi kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan pusat Pertina
itu dipegang teguh sehingga kegiatannya setiap hari tidak pernah diam di tempat, hanya bertanggung jawab untuk menyajikan atau mempertontonkan bagaimana penyelenggaraan tinju yang benar. Bapak Ibu sekalian, khususnya pengurus Pertina pusat maupun daerah, saya merekomendasikan kita masih ada prapon 2, ya, prapon 2. Saya merekomendasikan karena penyelenggaraan PON ini bisa dilihat, ya, bisa dilihat. Contoh seperti ini, saya katakan tidak perlu banyak cerita. Saya sering berbicara di grup, kurangi bicara, tak usah cengkonek. Ya, Pertina itu intinya tidak perlu bicara, tapi terlihat prestasi, gitu. Ya, tak usah kita menganggap diri kita hebat, tapi tunjukkan kemampuan di atas ring, sportif, jujur, semangat. Itu yang kita lihat. Dan saya mengajak seluruh pengurus Pertina, mari, nah seperti yang ditulis oleh panitia, bangkit bersama, raih prestasi. Itu semuanya yang harus kita rubah 5 tahun terakhir. Ya, tidak boleh lagi biasa-biasa. Jangan biasa-biasa. Saya selalu mengatakan, jangan biasa-biasa. Wasit hakimnya yang dulunya nggak benar, benari. Dulu nggak bisa diatur, atur. Nggak mau diatur, tinggalkan. Ngomong lehernya itu kita tinggalkan, maju terus. Ya, ini kemudian sekarang misalnya tuan rumah 11 masuk, Sulawesi Utara 10, Maluku Utara, Papua Barat, banyak sekali yang maju. Ini adalah persiapan kita untuk menuju prapon 2. Pak, saya titipkan kepada Pak Sam, harus lebih bagus dari yang kita tonton hari ini. Ya, hari pertama yang biasanya kita drawing itu 10 jam, tapi hari pertama hanya 1,5 jam tuntas dan tidak ada pertanyaan. Ini ada perubahan. Ya, dulu kalau ini banyak aqua dilempar kering, mulai hari pertama tidak ada yang melempar aqua atau air botol kering. Apa pertanyaannya? Berarti Pertina berubah. Ya, Pertina berubah. Kita semua dewan, ya, protes boleh, tetapi gunakan cara protes yang benar. Nggak bilang boleh protes, tapi cara protes saya berharap seperti itu. Kita lihat wasit hakim yang baru, wasit hakim yang baru itu caranya kita tentukan umur 23 sampai 33 dan 35. Kenapa? Kenapa umur 23? Karena setelah tamat SMA dia umur 18, S1 dia 4 tahun, menunda 1 tahun, 5 tahun, berarti 8 tambah 5 menjadi 23 tahun. Ya, kemudian saya naikkan 12 tahun menjadi 35 tahun supaya ada ruang. Jadi jangan lagi kita masuk ada wasit hakim umur 55 tahun didaftarkan. Jadi apa dia naik tangganya nggak bisa. Ya, jadi umur 35 tes. Tesnya adalah online dan offline, psikologi. Berapa bayarannya? Bayarannya tergantung kalian. Tergantung kalian. Gak ada yang menentukan biaya sembunyi-sembunyi, semua terbuka. Supaya murah, kenapa? Nah sekarang NTT misalnya, nanti ada provinsi terdekat, Bali, NTB, cepat ke sana buat ikut wasit hakim supaya nggak murah, begitu ya. Jadi tidak ada lagi yang tertutup. Wasit hakim ini diapresiasi oleh Ketua Umum KONI dengan cara kita ini bagus sekali. Ya, kalau yang kemarin dari 115 ini ada 20 orang atau 18 orang, nggak apa-apa kalau lulus. Tetapi kita ulangi lagi, silakan. Ya, cuman jangan bermain curang wasit hakim. Saya tidak mau petinju-petinju atau wasit hakim itu kalah karena wasit hakim menilai tidak benar. Jangan.
Ya, kita bisa lihat kemarin satu hari ada 5 KO, padahal dia latihan mungkin 1 tahun. Hidupnya rusak, matanya buta, berdarah-darah, tapi dia harusnya menang, jadi kalah karena apa? Kelakuan wasit hakim yang buruk. Saya nggak mau. Ya, jangan. Kita harus sama-sama berpikir, sama-sama bersatu hati, sama-sama bangkit supaya Pertiga ini kembali seperti zaman dulu. Kurangi dulu bicara, ya, berhenti bicara. Saya lihat di sini yang banyak bicara itu malah nggak ada isinya, nol. Yang tidak pernah bicara, ya tidak perlu saya tentukan, saya tidak pernah bicara ini. Contohnya di HP ini, isinya hanya video latihan, tidak banyak bicara, tapi hasilnya berapa? Sementara yang lain bicara kok, bicara sana, bicara sini, di sini nol betul, kosong, nggak ada isinya. Ya, mari kita, saya mengoreksi ini karena saya cinta tinju, saya menyampaikan ini supaya kita terbuka, ya, supaya kita sama-sama bangkit. Prestasi itu tidak hanya bisa ngomong-ngomong, prestasi itu tidak datang begitu. Prestasi itu adalah karena proses, prestasi itu adalah karena pembinaan. Jadi saya berharap semua seperti itu. Mulai sekarang masih ada rapor 2 bulan lagi, kira-kira minggu ketiga Oktober di NTT, persiapkan lagi. Kalau sekarang misalnya kalah, masih ada 2 bulan lagi, 2 atau 3 bulan lagi biar main nanti di NTT. Ya, saya berharap semakin banyak provinsi yang masuk, saya semakin senang. Ya, saya tidak akan mau melihat provinsi salah satu provinsi tidak maju. Ya, ini jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ketua Pertiga provinsi yang saya tahu kesulitan kalian, ya mengajukan mungkin terputus-putus, tetapi ya ketahuilah bahwa keadaan negara kita masih seperti itu. Ya, cari cara lain supaya petinjumu bagus. Ini yang aku sampaikan sekali lagi. Terima kasih Bang Reza Ali, terima kasih Bang atas partisipasinya, atas kemauannya. Selanjutnya Michael ada di tempat. Michael sini Michael. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, saya bawa Michael. Ya. Ya. Ini Michael adalah petinju kelas 80 di Vietnam, 86 di Kamboja. Kemudian Desember tahun yang lalu selesai dia jadi Bribda Brigade Polisi 2. Ya. Jadi tanpa tes, tanpa kemana-mana, tetapi kepolisian yang memanggil untuk ikut latihan, ikut sekolah. Terhitung November kemarin 2022 lulus, dan setelah itu masuk lagi ke camp. Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini Michael adalah petinju yang sangat santun, petinju yang sangat baik, sangat hormat. Ya, saya salut sama dia. Kalau ketemu Michael ini, saya kapan aja WA sama dia. Sangat baik ini orang, tetapi ganas diri. Dia ganas diri. Kalau kalah yang dia pukul, dia juga santun, hormat sama semuanya. Boleh ditiru ini. Ya, karena juara SEA Games dia masuk polisi tanpa tes. Ya, dikasih bulan November kemarin jadi Bribda bulan November sampai dengan bulan Mei masuk pelatnas, dia ke Maroko, dia ke Thailand, kemana-mana ikut latihan. Tapi kemarin melawan Thailand di Kamboja, dia masuk 5 bisa masuk final, dapat perak. Pulang dari Kamboja dipanggil lagi oleh Kapolri untuk dinaikkan pangkatnya. Bayangkan, 1 tahun naik pangkat 2 kali. 1 tahun naik pangkat 2 kali. Ya, saya mungkin lulusan dari Kapolri 4 tahun belum tentu naik pangkat 1 kali. 4 tahun. Ini selesai 1 tahun naik pangkat 2 kali. Itu masalah kepangkatan. Jadi kalau masalah keuangan,
dari provinsi dapat, dari kabupaten dapat, dari manajer dapat, dari ketua umum dapat duitnya. Itu kalau PON 4 tahun sekali. Dari PON aja bisa, kalau masalah kita nominal atau finansial, bisa dia kumpulkan 1M. Dia berangkat lagi setiap 4 tahun ada PON, setiap 2 tahun ada SEA Games. Berarti setiap 4 tahun bisa naik pangkat 4 kali, ditambah dengan tabungan yang banyak. Kenapa bisa begitu? Karena dia baik, latihannya bagus, disiplin. Nah, kita harapkan seperti ini. Ada 3 seperti ini. 1 Dio, 1 Michael, 1 Uswatun, satu juga naik pangkat luar biasa. Michael juga naik pangkat luar biasa. 1 lagi Dio sama Udin Asrudin dari DKI. Itu masih muda sekali, ya. 1 umur 18, 1 umur 21, ini sendiri umur 21, naik pangkat 2 kali di kepolisian. Jadi saya berharap semua anak muda kalau punya talenta untuk bertinju, tiru kayak Michael, ya, tiru kayak Michael. Gak usah nakal-nakal di kampung sana, bertinju kalau memang jago bertinju. Tetapi saya minta semboyan tinju itu adalah satria di dalam dan di luar ring. Modalnya disiplin, hormat, tak usah sok-sokan. Walaupun juara, tetapi rendah hati, ya, rendah hati. Inilah Michael yang mungkin contoh kita akan main nanti di Asian Games pada bulan September akhir, ya, sampai dengan Oktober. Nah, Oktober ini mudah-mudahan dia main. Saya sedang lobby bagaimana nanti pada saat di NTT 5 petinju ini kita hadirkan 1 mungkin dari Thailand, dari Filipina, melawan mereka pada saat seperti penutupan supaya mereka tetap tahun main, ya. Dan setelah Oktober kita sampai dengan PON ada kosong. Jadi saya berharap nanti masih ada pertandingan terbuka kira-kira bulan April atau bulan Juni tahun depan supaya saling menjajaki bagaimana lawan masing-masing. Saya kira ini sekali lagi atas nama Ketua Umum Pertina, pengurus pusat dan seluruh panitia yang berhadir, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hal-hal yang terpuji seperti ini bisa diikuti oleh semua orang. Ingat, untuk menyelenggarakan begini tidak gampang. Menyelenggarakan menjadi tuan rumah tidak gampang. Jadi sekali lagi kita harus hormat, terima kasih beribu-ribu kepada Pak Reja, termasuk Pak Arpen dengan adik-adik yang lain, ya. Tidak gampang menjadi panitia, ya, tidak gampang menjadi panitia. Jadi mari kita belajar, ya, tak usah mengoreksi yang kecil-kecil, tetapi saya kira ini adalah suatu momen penting untuk kita mengikuti PON 2024. Saya kira demikian, baik. Terima kasih sekali. Saya kira demikian. Bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selanjutnya pada malam hari ini jam sekarang PON 1 Sulawesi Selatan dengan resmi saya nyatakan ditutup 5 kali. 1, 2, 3.